Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di meja redaksi. Kali ini kita mengangkat tema pariwisata bangkit, ekonomi pulih. Di samping saya ada 3 narasumber kita. Itu pertama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Pak Devo Kadafi. Terus ada Ketua DPD Masata Sulsel, Pak HM Hatta Alwihamo. Terus ada juga Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Pak Muhammad Rum. Ya, baik, makasih atas kedatangannya semua. Kita akan berbincang mengenai pariwisata Sulsel dan Makassar. Terus mungkin saya pertama ke Pak Devo. Ini kan ada saya dengar ada 4 destinasi wisata unggulan di Sulsel. Itu dari tolak ukurnya dari mana itu? Kenapa bisa dibilang hanya 4? Kita punya 24 daerah. Iya. Jadi yang paling pertama terima kasih sudah diundang ke kegiatan ini, acara ini yang menurut saya sudah berapa kali nonton dan barusannya juga diundang. Makanya langsung kita kasih batal acara yang lain karena ini yang penting. Yang kedua, sebenarnya bukan 4 destinasi, tapi 4 event yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara tahun 2023, yaitu 1 F8 itu top 10-nya Indonesia untuk event. Yang kedua ada Toraja International Festival. Yang ketiga ada Salokarajaya di Parepare, Kota Parepare, dan yang keempat Beautiful Malino di Goa. Jadi 4 bukan 4 destinasi. Kalau destinasi kita banyak sekali. Bahkan kita sudah mendorong sekarang semua daerah itu harus punya destinasi unggulan sekarang. Jadi kita tidak bisa lagi tergantung Toraja, kita tidak bisa lagi tergantung hanya di Bulukumba, kita tidak bisa lagi tergantung hanya di Makassar saja dengan MICE dan lain-lain, tapi kita harus membuka lagi destinasi baru supaya orang mau datang karena ada sesuatu yang baru kan. Saya ambilkan contoh. Kita sekarang mendorong bagaimana antara mulai dari Makassar sampai Parepare itu destinasi mulai dari Maros, Pangkep, Baru itu punya destinasi unggulan yang orang bisa singgah. Jadi minimal yang mau jalan ke Toraja yang kalau lewat darat dia harus 9 jam, 8 jam, dia tahu di sini saya berhenti di Baru ada destinasinya apa, atau saya singgah di Pangkep saya lihat apa, atau di Maros lihat apa. Ini yang kita dorong. Supaya itu tadi semuanya masyarakat atau wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan merasakan suasana yang baru, ada destinasi baru, ada yang hal-hal baru yang mereka lihat. Kita juga kan kalau keluar negeri gitu suka ngelihat saya sudah pernah ke Korea, saya sudah pernah lihat ini, ada yang baru enggak? Kalau enggak ada yang baru ngapain ke Korea, secara tempat lain aja. Kita mau seperti begitu. Yang paling kita syukuri sekarang ini adalah dengan adanya kereta api. Ini kan yang sekarang lagi didorong supaya kereta api ini betul-betul bisa menghubungkan antara mulai dari Makassar sampai ke Parepare. Syukur-syukur kalau kita dengar kemarin Pak Presiden malah mendorong sampai Sulawesi Utara nanti akan tersambung dengan Sulawesi Selatan. Itu luar biasa. Berarti akan ada sebuah transportasi yang murah dan yang pasti itu bisa menjangkau ke beberapa tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau sebenarnya destinasinya banyak dan event ini kita dorong supaya bisa lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu kita di Sulawesi Selatan total eventnya 111, sekarang kita target mudah-mudahan bisa sampai 130. Wow, banyak sekali. Tapi apakah itu didukung sama sarana dan prasarana atau kan ini kesulitannya bagaimana sih saya ke sana berpikir aduh jalanan rusak, terus belum lagi masuk ke sana bayar berapa gitu. Itu. Kalau sebenarnya gini, jadi kalau untuk sarana prasarananya tentu saja selalu ada perbaikan tiap tahun gitu. Ada peningkatan dari infrastruktur. Tapi tentu saja kan tidak cukup karena anggaran kita terbatas juga untuk itu. Nah, tapi tentu saja yang mana prioritas itu yang diutamakan. Saya ambilkan contohnya. Kita selama ini mengeluh dengan Toraja yang begitu jauh kalau kita lewat darat. Kalau kita memperbaiki semua jalan lewat darat yang 9 kilo kita harus lewati itu besar sekali. Kenapa kita nggak buat aja bandara?
Akhirnya kan bandaranya ada. Sekarang kalau kita ke Toraja hanya 45 menit. 50 menit paling lama Anda sudah mendarat di kota Makale, di Tanah Toraja, dan Anda sudah bisa langsung berlibur untuk melihat sesuatu yang berbeda yang Anda lihat di kota Makassar hanya dengan 50 menit. Persiapkan infrastrukturnya seperti begitu. Jadi kita akhirnya melihat yang mana yang paling utama, kira-kira anggarannya yang paling memungkinkan, dan itu yang kita harus dorong supaya itu tadi masyarakat bisa lebih mudah untuk mengunjungi destinasi wisata. Dan yang kedua, tentu saja kalau sudah di tempat wisatanya, dia merasa nyaman dengan kebersihan, dia merasa nyaman dengan toilet yang bersih, dan tentu saja yang paling utama itu adalah merasa nyaman dan aman di tempat wisatanya, tidak ada gangguan keamanan dan lain-lain. Itu sudah dilakukan dari tahun lalu sebelumnya? Sebenarnya bukan dari tahun lalu, sudah dari dulu. Cuma tentu saja ada yang kurang. Selalu saja ada yang kurang, karena namanya juga pariwisata kan berkembang terus. Bahwa ada yang kurang, kita harus akui bahwa memang masih kurang. Tapi kalau dikatakan ada perbaikan, alhamdulillah ada perbaikan. Masyarakat yang ada di destinasi itu kan melalui Port Darwis, melalui teman-teman dari Masata itu membangun kesadaran masyarakat bahwa penting nih pariwisata. Karena ternyata di masa pandemi kemarin yang hampir 3 tahun, salah satu sektor yang bisa menghidupkan pariwisata walaupun di ekonomi kreatifnya. Gitu. Destinasinya tertutup, ekonomi kreatifnya hidup gitu. Nah, ini saling mendukung. Akhirnya kita bisa melihat bahwa pariwisata ini penting, ekonomi kreatif sangat penting, dan ini mampu menjadi sektor pendapatan bagi masyarakat, pendapatan bagi daerah, pendapatan bagi negara. Kita masuk di situ. Dan menurut saya ada Pak Kadis anak muda, menterinya Mas Menteri anak muda, ada Pak Ketua Masatanya lebih muda lagi. Mudah-mudahan semua ini barang-barangnya juga muda. Gitu. Jadi kira-kira begitulah. Tentu saja ada kekurangan lain-lain, tapi kami yakin yang kami sepakati dari 2021 dengan teman-teman termasuk ada Pak Rum, kita waktu itu 2021 akhir tahun kita sudah bersepakat nggak ada lagi jalan sendiri. Kita buat waktu itu program sambil main-main aja ya Pak Rum ya, ke Sulsel Mi. Intinya apa? Ajakan buat orang sebenarnya itu main-main aja, ajakan kecil, ayo ke Sulsel, ke Sulsel Mi saja untuk datang. Tapi kita sudah sepakat di situ ada kurang lebih 16 industri, organisasi, termasuk ada Pak Rum waktu itu pada saat kita launching apa segala macam, kita sepakat yuk kita jalan sama-sama, kolaborasi sama-sama. Karena kalau kita jalan sama-sama pasti akan jauh lebih besar impactnya dibandingkan jalan sendiri. Alhamdulillah jumlahnya boleh cek di Dinas Pariwisata Kota Makassar berapa jumlah kunjungan wisata dibandingkan 2021. Berapa kunjungan wisata di Sulawesi Selatan dibandingkan tahun 2021. Semuanya meningkat. Perputaran ekonomi makin tinggi. Padahal itu pandemi ya Pak. Itu pandemi. Walaupun sudah mulai rebound ya. Nah, ini kita berharap di tahun 2023 ini semuanya harus bisa lebih baik lagi dibandingkan 2022 kemarin. Gitu. Oh iya, baik. Mungkin saya lanjut ke Pak Rum dulu. Itu kalau misalnya Makassar kan punya F8. Itu kan event. Tapi bagaimana dengan sebuah destinasi wisata yang baru mungkin, karena saya dengar ada katanya bahwa integrasi antara wisata sungai sama bahari itu jadi, tahun ini jadi seperti disampaikan tadi sama Pak Devo, Makassar itu kekuatannya di MICE. Orang selalu berpikir itu pariwisata itu harus leisure, itu harus leisure maksudnya, padahal tidak. Kita tidak boleh membuat persamaan selalu harus leisure. Apa potensi kita itu kita maksimalkan. Gitu. Potensi kita ada di MICE. Kenapa banyak hotel yang tumbuh? Alhamdulillah beberapa tahun ini di pandemi pun tidak ada juga, hampir data kita tidak ada juga hotel yang berganti nama, tidak ada juga hotel yang keluar, bahkan stay strong gitu dengan beberapa persoalan di pandemi kemarin. Nah di leisure ini kita berbenah. Saya masuk itu di 2021 jadi PLT, 2022 saya definitif. Yang paling saya genjot pertama itu adalah leisure. Itu dulu, karena MICE udah settle, MICE udah siap. Yang kita perlukan adalah destinasi tadi, destinasi yang punya daya saing. Persoalan pertama di Makassar itu adalah riparnya belum ada. Itu persoalan dari dulu. Itu persoalan paling pertama, hulunya yang tim kami sekarang yang kami bentuk di Dispar itulah membuat ripar. Alhamdulillah ripar ini sudah di tahap mau paripurna di DPR. Karena kalau tidak ada itu nonsen kita bangun destinasi. Karena itu master plan-nya.
Itu blueprintnya. Blueprint. Itu blueprint. Jadi yang saya lakukan di 2021 tim dengan tim yang sekarang adalah membuat dempul-dempulnya. Hanya itu yang kita bisa buat dulu. Dipoles-poles. Ya. Dipoles-poles dulu. Contoh Supaya tertarik. dengan konsep seperti Masata. Kalau kita kan tidak ada desa nih, gitu. Jadi kita konsepnya adalah CBT, Community Based Tourism, melalui KSW, kelompok sadar wisata. Di tahun ini kita memberikan bantuan kurang lebih ada 300 bin bag kepada seluruh KSW pantai dan pulau. Kalau pulau tadi dapat 2 sama Lelai dan Lanjukang. Itu kita berikan bin bag sama payung pantai. Itu polesan. Artinya daripada tidak ada, ada barang masuk gitu. Karena kalau kita membuat yang besar seperti harapan semua orang dan harapan kami juga, itu harus ada ripar. Supaya berkesesuaian dengan tata ruang. Karena membangun itu kan harus menyesuaikan dengan tata ruang, tidak boleh asal-asal. Ini kita sepakat di Ripar ini kawasan Samalone itu kawasan apa sih? Kawasan pesisir pantai, Pantai Biru, Pantai Akarena, Tanjung Bayan dan sebagainya itu apa? Itu ada di Ripar. Jadi kita susunya dulu. Nah, baru setelah itu kita minta melalui provinsi, melalui pusat lewat Daka, Fisik. Itu akhirnya kita akan berbenah untuk destinasi. Itu persoalan pertama. Gitu. Jadi setelah MICE settle, kita pindah ke leisure. Leisure sambil kita jalan yang kecil-kecil ini seperti medical tourism, di wellness dan sebagainya. Karena kan itu yang salah satu orang berpikir itu pariwisata cuma leisure, jalan-jalan. Padahal tidak. Terus sama dengan event. Event itu sebuah kekuatan yang kuat, termasuk di MICE. Kenapa? Di kementerian aja ada direktorat event. Bayangin, itu nggak pernah ada dulu ada direktorat event. Itu betapa bahwa event itu menggerakkan semua pundi-pundi ekonomi. Gitu. Mungkin ada daerah yang secara nature given dari Tuhan itu nggak sebagus daerah lain, tapi punya SDM yang kuat di pengelolaan event atau manajemen event. Nah, itu yang bisa jadi kekuatan juga. Berarti kita nih harus sepakat dulu pariwisata yang mana ini, karena luas. Kita harus pelan-pelan natanya satu-satu, tidak bisa langsung, wih semua mau diambil, nggak bisa. Kalau di Makassar itu MICE dulu kemarin. Kenapa? Kita dari total dari 14 destinasi MICE kita di posisi kelima, ini keunggulan buat kita. Itu yang kita harus jaga. Di tahun ini kekuatan MICE kita tuh kembali diuji. Ada event nasional dan internasional dalam semester pertama aja nih, udah ada setiap bulan ada satu. Tahun bulan Maret ini ada hari Satpol PP. Terus kemudian April hari otonomi daerah. Itu dipusatkan di Makassar. Seluruh kabupaten kota provinsi akan datang ke Makassar memperingati hari otonomi daerah. Bulan 5 bulan 6 ada mau latihan perang KSAL 47 negara. Bulan Juli seluruh wali kota 98 kota perwakilan kurang lebih 9.000 sampai 10.000 orang akan datang. Itu MICE. Nanti baru turun ke leisure. Ini dimanfaatkan oleh TATO, travel agent dan tour operator, sama KSW tadi untuk menyiapkan destinasinya. Nah, syukur-syukurnya kalau di kita di Makassar yang kita punya, yang dibawa aset ke pemerintahan kota itu free masuk. Losari masuk ke Pantai Losari gratis, nggak bayar parkir. Kenapa? Kita menyadari bahwa ada aspek lain yang kita tagih, itu di pajak hotel dan resto yang punya daya saing yang kuat. Dari total target kalau 2T PAD kota yang ditargetkan sesuai dengan visi misi Pak Wali dan Bu Wakil, itu 470 miliar itu disumbangkan dari sektor pariwisata. Dari 2 triliun. Gitu. Jadi ini enggak. Jadi kita berikan free di sana untuk target yang lain. Kita bikin event. Total event yang akan kita laksanakan 2023 ini ada 80 event. Kolaborasi dari 3 dinas. Kita diminta selalu berkolaborasi. Dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas Spora. Nah, gitu. F8 sudah siap, sudah ready. Ada lagi muncul dari Dispora namanya S8. Dan itu pun sudah dicanangkan sama kemarin sama kementerian namanya sportif. Kami sudah bikin duluan. Berarti kita mengadaptasi langsung keinginan pusat supaya bisa kita berkorelasi secara garis gitu. Bahwa pusat sekarang ada main sportif, kita udah ada S8. Jauh sebelum sportif dicanangkan tahun 2023 kemarin, ada scan tanggal akhir Januari kemarin, kita sudah buat S8 karena kita tahu sport ini punya daya saing. Kebetulan Pak Sekretaris Ketua
bulu tangkis. Ya, Kalau dia betul. bikin kejuaraan PSSI. atau kejuaraan Oke. nasional Indonesia Timur, berapa banyak orang datang. Apalagi kalau atlet-atlet di bawah usia remaja, Iya. Tuh. itu tidak mungkin datang sendiri. Itu datang berdua, bertiga, keluarganya dan sebagainya. Betul. Itu yang kita harapkan. Jadi dari MICE, laser, even juga sudah masuk di MICE, itu jadi kekuatan besar buat di kita. Jadi kalau laser itu butuh kerjasama semua pihak, terutama di bidang infrastruktur. Karena aksesibilitas, amenitas itu nggak dibangun sama Dispar, itu dibangun sama stakeholder kita di SKPD terkait, baik itu di kota maupun di provinsi, gitu. Karena ada kewenangan kota dan ada kewenangan provinsi. Betul. Di situ. Jadi kita daripada kita menunggu hal-hal yang agak-agak terlalu sulit untuk kita langkah satu-satu, kita garap saja potensinya yang kita sudah miliki. Gitu. Itu yang kita mau, dan itu kan alhamdulillah seperti Pak Sekretaris sampaikan, Pak Devo, angka dari 2021 ke 2022 itu naik signifikan. 2022 penerbangan direct flight yang dulu tertutup sekarang terbuka kembali. Singapura sudah dilayani 2 maskapai, Malaysia pun sudah dilayani 2 maskapai, gitu. Untuk bisa direct. Memang yang main outbound masih banyak. Ini wajar. Ini karena antusiasme masyarakat kita untuk keluar itu masih tinggi karena tertahan 2 tahun. Tapi ini optimismenya adalah terbukalah aksesibilitas tadi, karena akses itu yang paling utama. Biar banyak uang, punya potensi, nggak ada akses ya nggak bisa masuk. Seperti kita sampaikan, jalan rusak apa dan sebagainya. Nah, kita optimis walaupun yang main outbound masih banyak, kita berharap inboundnya nanti akan pelan-pelan, karena kita ada kegiatan pemasaran tahun ini di 2 negara tersebut, di Malaysia di Mata dan di ITB Asia di Singapura, untuk ngambil pasar yang memang sudah target kita sesuai dengan arahan dari dulu. Kenapa Pak Gubernur pada saat itu Pak Sarul buka Air Asia Connecting, karena memang punya daya saing dan daya jual yang sangat tinggi kita di pasar Kuala Lumpur dan Malaysia. Bahkan kita rencana tahun depan sudah ketemu dengan pihak Singapura, itu akan bikin festival Makassar di Bugis Street, gitu. Itu agar potensi-potensi seperti itu aja yang sudah ada direct flight ya kita mainkan, gitu. Jadi lebih terbuka lagi, jadi kerja sama terbuka. 2 ini malah. Iya, jadi destinasinya doakan nih semoga kita cepat diketuk palu, dan itu pun menyesuaikan dengan RPJ MD daerah. Jadi dia kemungkinan akan selesai sampai 2025, setelah itu revisi lagi karena ada aturan baru mengenai RIPAR. Seperti itu. Ya, ngomong tadi kita bilang melibatkan KSW terus Mas Hatta mungkin. Jadi kalau misalnya Mas Hatta bisa tidak kasih masukan atau Bisa sekali. saran ya. Itu sudah bisa. Itu bukan sudah perlu ditanya sebenarnya. Sekarang kita mau dengar Makanya bagaimana kita harus dengar dari Pak ya langsung bagaimana dulu. sebenarnya kita lihat ini destinasi wisata di Sulsel, Makassar. Bagaimana misalnya apa yang harus mungkin dibenahi atau ini Baik, pertama-tama mungkin saya menjelaskan Mas Hatta dulu, seperti apa itu Mas Hatta. Sebenarnya anggaran dasar kami ini memang mendukung semua program-program pemerintah, baik mungkin kota maupun provinsi, bahkan Indonesia juga ya. Nah, kita ini kan tergabung di dalam Pentahelix pariwisata, dan ini juga amanat Undang-Undang tahun 2009-2010 tahun 2010, di mana mengatakan bahwa prinsip dari pembangunan pariwisata itu tidak terlepas 3 hal. Yang pertama adalah komunitas. Itu penting karena begini, sebaik apapun pemerintah membangun, tapi kalau tidak didukung oleh komunitas, maka ini akan sia-sia juga. Makanya sebenarnya saya itu sering ke daerah, biasa ke daerah juga ya, bahkan di daerah pesisir juga, kita mengedukasi masyarakat bahwa begitu pentingnya membangun pariwisata, karena sebenarnya pariwisata itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena yang menikmati juga masyarakat. Desa wisata yang digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebenarnya untuk masyarakat juga, larinya ke masyarakat. Ujung-ujungnya kan larinya ke UMKM. Nah, prinsip yang kedua adalah bagaimana memberdayakan alam kita yang begitu indah. Indonesia punya luar biasa, beraneka ragam budaya, alam yang bagus. Jauh kalau kita mau
apple to apple dari Malaysia. Jauh mereka dengan tetangga. Kalau kita melihat budaya, justru menurut saya Indonesia truly Asia. Kalau mau dibilang betul-betul ini adalah Asianya. Kita miliki semuanya, kan begitu. Nah, karena karena kita mempunyai beraneka macam budaya, alam, dan banyaklah daya tarik. Nah, ini perlu kita perkenalkan dengan dunia. Wah, Indonesia punya ini loh. Nah, makanya prinsip ketiga adalah sustainability, keberlanjutan. Kalau tidak ada di situ masyarakat yang menjaga, maka hilang semua ini. Penting itu masyarakat. Nah, olehnya itu program pemerintah provinsi, program pemerintah kota itu kita dukung, ya, kita dukung penuh. Nah, sehingga kami di masyarakat sadar wisata itu betul-betul mengedukasi. Tujuannya satu saja, edukasinya itu tadi sabta pesona, 7 daya tarik. Kalau kita mengedukasi 7 daya tarik, insya Allah, ya saya kira Makassar bisa bersih. Karena salah satu indikator sabta pesona adalah bersih. Seperti tadi disampaikan saya Pak Sekdis bahwa orang berkunjung ke destinasi aman. Makanya dalam sabta pesona itu adalah yang paling pertama adalah rasa amannya. Kita berkunjung ke Turki berperang misalnya kan, tidak mungkin kan. Yang penting amannya dulu. Waktu Bon Bali kemarin, Jutsu Anjol kita punya pariwisata. Isu flu burung, pariwisata Toraja anjlok semua. Nah, kemarin Covid lagi kan gitu. Nah, sehingga di masa recovery kita pasca Covid, ini kita edukasi kembali lagi. Dan menurut data dari Dinas Koperasi Sulsel, UMKM tahun 2009 itu mencatat 900 UMKM. Covid 1.200.000 UMKM. Bahkan Covid loh ini. Pasca Covid 1.500.000 UMKM. Artinya bahwa loh ini loh di saat Covid saja UMKM kita berhasil. Kan begitu. Nah, pada saat Covid kita ingat, mungkin Fajar pernah memberitakan bahwa ada 1.000 pendaki gunung Bokaraeng. Kan begitu. Dia mengibarkan bendera merah putih di sana. Artinya bahwa memang masyarakat aware terhadap itu, aware terhadap pariwisata. Cuman memang perlu diedukasi lagi bagaimana menjaga sabta pesona ini. Bagaimana sehingga wisatawan yang luar mau berkunjung ke kota kita, ke provinsi kita. Itu intinya. Tertarik begitu nih. Kalau misalnya ini contoh, kan Pantai Losari itu ikon Makassar. Tapi justru kita menemukan biasa selentingan bilang, aduh kenapa agak-agak bau kayak begitu. Terus agak-agak kotor begitu. Dari OPD terkait itu DKP ya. Itu katanya sudah melakukan pembersihan, tapi maksudnya ada tidak dari masyarakat sendiri mungkin kasih masukan ke dinas terkait begitu, bilang ini loh harusnya diperbaiki ini supaya orang tidak ragu-ragu ke sana, tidak mengeluhkan hal yang bagaimana. Itu baru Pantai Losari. Saya enggak tahu yang lainnya bagaimana, cuman kalau di ini kan itu jadi karena ikon, jadi dia orang akan berpikir, saya harus ke sana. Buktinya kan beberapa kali MICE itu, maksudnya ada pertemuan apa di sini, pasti ada itu pulang bawa foto di belakangnya Losari tulisannya kayak begitu. Kalau saya justru itulah yang menjadi PR bersama. Jadi bukan hanya PR-nya Pemkot Makassar, Dinas Pariwisata, tapi PR buat semua. Termasuk kalau saya bukan hanya pemerintah. Masyarakatnya juga harus diedukasinya, harus lebih tahu lagi. Ya ini cuma memang ya kadang-kadang kan kita, saya ambilkan contoh di sebuah tempat destinasi, ada tulisan di situ dilarang buang sampah. Betul. Tapi sarana prasarananya tempat sampahnya nggak ada gitu. Itu contohnya yang kayak gitu. Betul, nah, tapi ini kan berarti kalau gini kita udah bisa langsung tahu nih, oh berarti yang salah ini adalah pengelolanya yang mestinya menyiapkan tempat sampah. Tapi kadang-kadang juga tempat sampahnya ada, dia buang sebelah kirinya yang nggak ada gitu. Berarti kan tidak buang, gitu. Kayaknya kurang melawan gitu kalau enggak ada dia punya tempat sampah yang dia buang di tempat lain. Yang seperti itulah edukasi itu yang kita berharap bukan hanya menjadi PR dari pemerintah, tapi seluruh stakeholder, khususnya para pentahelix. Pentahelix ini kan ada pemerintah,
ada komunitas, ada media, ada perguruan tinggi, ada industri di dalamnya. Ada 5 pentahelix yang ada di sektor pariwisata. Nah, inilah yang punya PR semua. Jadi teman-teman media juga punya tanggung jawab di situ, mengedukasi bahwa kalau ada tempat sampah tolong buang benar-benar di tempat sampah, jangan di tempat lain. Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini, itu yang menjadi PR terbesar kita. Yang kita syukuri, kemarin ada hasil penelitian dari LPM UI bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Yang kita syukuri adalah isu keamanan tidak menjadi hal utama di Sulawesi Selatan. Kita dianggap sebagai provinsi yang aman untuk berwisata. Itu yang paling kita syukuri, karena itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Kalau berwisata baru ujungnya ya waspada kok, banyak ini, ada banyak ini, banyak itu, banyak begal, banyak ini. Enggak mungkin ada yang pergi wisata. Itu yang kita syukuri, bahwa kalau masalah kebersihan, masalah tempat sampah, masalah toilet, masalah akses dan lain-lain, itu bisa kita benahi. Tapi kalau rasa aman itu enggak bisa kita beli dan enggak bisa kita buat secepat itu untuk ini. Nah, itu yang kita syukuri. Yang kita juga paling syukur kayak Dinas Pariwisata Kota Makassar itu aktif sekali. Kami di provinsi kan enak sekali sekarang, karena semua kabupaten kota benar-benar seluruh kepala daerah sudah aware sekali bahwa ternyata pariwisata ini sangat penting. Dulu itu ada sebuah stigma yang mengatakan kalau orang ditaruh di Dinas Pariwisata itu dibuang. Sekarang coba yang anak muda yang ditaruh, yang pintar-pintar justru sekarang ditaruh gitu. Jadi sekarang itu justru yang ditaruh di Dinas Pariwisata adalah orang yang punya kreativitas, yang punya daya dobrak, yang bisa memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena semuanya kepala daerah menyadari ternyata pariwisata mampu menjadi salah satu sektor yang bisa menjadi kebanggaan daerah. Bisa menyumbang PAD. Sangat bisa banget gitu. Kami coba menghitung kemarin jumlah wisatawan domestik yang masuk ke Sulawesi Selatan selama tahun 2022 itu kurang lebih 7 juta. Kalau kita hitung perputaran ekonomi dari 7 juta ini bisa mencapai 3 triliun lebih. Gitu. Uang yang berputar di Sulawesi Selatan dari sektor ekonomi kreatif, sektor pariwisatanya. Berarti kan besar sekali. Nah, itu sebuah potensi, dan saya yakin semua kabupaten kota akan melihat bahwa ada kekurangan di sektor pariwisata, mereka benahi. Saya ambilkan contoh lagi bagaimana sekarang daerah itu berlomba-lomba menampilkan destinasi barunya. Tentu saja ada yang masih kurang, kadang-kadang masih ada yang belum tepat tapi biarkan saja, yang penting muncul dulu gitu. Kemarin salah satu poin penting dari Kementerian Pariwisata yang didorong itu adalah ke depan ini yang didorong adalah bagaimana pergerakan wisatawan domestik itu bisa ditingkatkan. Jadi kita tidak ngejar luar dulu nih, maksudnya luar itu adalah bonus, tapi pergerakan untuk di dalam ini yang harus dioptimalkan. Tadi sebelum masuk ke ruang sini kita saling ngecek. Ada yang pernah ke Selayar, ternyata ada yang belum pernah ke Selayar. Belum juga. Masya Allah. Ayo berangkat kalau gitu ke Selayar ini. Ini contohnya seperti begitu. Jadi bayangkan Pak Rum, kalau ada orang di Makassar yang begitu dekat dengan Selayar, belum pernah ke Selayar. Ada orang di Makassar belum pernah ke Toraja. Inilah yang akan kita optimalkan ke depan, bagaimana pergerakan domestik ini bisa besar. Karena ternyata kalau domestik ini berputar, itu juga akan secara otomatis menggerakkan perekonomian secara umum dan akhirnya menjadi daya tarik buat wisatawan asing. Bagaimana kalau tukaran begitu, misalnya warga Toraja ke sini? Itu bisa kan di Cina begitu. Iya, Cina itu sebelum dia menjadi sebuah raksasa sektor pariwisata, mereka kasih bergerak adalah masyarakat yang ada di provinsi A bergerak ke B, B ke C, C ke D. Apa tujuannya? Perputaran. Dan kan zaman sekarang orang pakai handphone semua, akhirnya mempromosikan satu daerah, akhirnya kesebar di dunia, orang mau datang. Jadi perputaran dulu. Saya membayangkan kalau teman-teman yang belum pernah ke Selayar tiba-tiba masuk ke yang sekarang kita nenek. Itu yang menjadi ini bagaimana seperti Lombok. Nah, itu kan menjadi sebuah daya tarik gitu. Tiba-tiba akhirnya diposting segala macam ini.
Itulah yang menjadi jualannya kita nanti. Iya, itu yang kurang terekspos mungkin tadi. Jadi kalau misalnya ya itu saja Pak, itu contoh kecil. Ada yang viral itu orang dari Jeneponto ke Makassar. Dia bahagia sekali Miko dong lihat itu jalan tol Petarani. Oh ya, di situ dia bilang, "Oh, ada seperti ini." Nah, maksudnya kita juga bisa seperti itu, kita ke daerah lain begitu yang ya, tapi itu mungkin di pikiran tak pasti saya kalau ke sana saya mau lihat apa begitu, kurang terekspos jadinya. Ya mungkin itu tugas tugas Ya, pemerintah juga kasih tahu ini ada ini di sini. Tugas Kayak pentahelix gitu. sebenarnya. Ya, betul. Jadi Pentahelix. kita berharap itu. Jadi sebenarnya kita sangat berharap kalau kami di pemerintah provinsi sangat tergantung bagaimana teman-teman dinas pariwisata, dinas kebudayaan yang ada di kabupaten kota mampu meramu kekuatan lokalnya itu menjadi daya tarik. Kita tadi Pak Rum sudah sampaikan ada yang tidak kuat secara alam tapi mampu mengemas event-eventnya. Ya kita dorong, kita bantu di situ sektor eventnya yang kita perkuat. Yang kuat di alamnya kita promosiin alamnya. Memang harus begitu ya, karena tadi Pak Rum udah bilang enggak mungkin dikerja semua ini barang. Betul. Satu, uang kita enggak cukup. Yang kedua, memang masyarakat kita juga besar. Di Sulawesi Selatan kan hampir 10 juta, bayangkan gitu. Itu besar sekali jumlahnya. Nah, itu yang harus kita pilah-pilah yang mana yang bisa kita bantu untuk pergerakan sektor eventnya, yang mana di destinasinya, yang mana untuk ekonomi kreatifnya, yang mana itu yang harus dibagi. Dan kita sangat bersyukur kalau dapat kepala dinas yang modelnya kayak Pak Rum. Kalau saya kepala daerah, kadisnya kayak Pak Rum, saya tidur. Saya tinggal Pak Rum, begini saja habis itu saya tidur. Gitu. Itulah enaknya kalau masih anak-anak muda semua lah gitu. Kira-kira gitu. Ini saya mungkin mewakili warga juga ketersediaan toilet umum, Pak. Ya, itu masuk tidak dari Makassar ini. Ada beberapa bahkan saya harus sampai singgah ke minimarket, saya harus singgah ke lobi hotel, itu hanya untuk buang air karena kan begitu. Apalagi kita dari mana? Kenapa tidak, susah sekali? Iya, maksudnya ini ya warga selentingan warga tuh bagaimana ini saya kalau ke sana saya mau saya harus dekat dengan masjid mungkin karena orang sudah terpikir seperti itu, saking susahnya itu dia mendapatkan fasilitas toilet umum mungkin. Ya kembali lagi ke Losari Pak, aduh bagaimana Losari saya sudah lakukan peremajaan toilet tahun kemarin, silakan dicek. Satu orang bertugas, satu toilet itu bertugas 2 shift orang di dalamnya, ada tisu, ada sabun, cek kalau tidak ada potokan kirim ke saya. Nanti kita cek. Sudah saya suruh PT Losari. Toilet itu ada tambahan dengan yang akses ke CPI. Kita ada tambahan itu saya sudah menyurat ke PDAM 2 kali dan PDAM sudah tindak lanjuti untuk ada pengenaan air bersih. Saya bilang walaupun dengan pipa yang sangat panjang. Saya bilang kalau kita terus mengisi dengan mobil-mobil, kita tidak tahu beberapa pemakaian tiap hari. Gitu. Syukur kalau pemakaiannya sesuai dengan kiriman air yang kita dapat. Tapi kalau tidak, itu persoalan menurut saya. Itu toilet sebelumnya tidak ada yang pakai. Saya 1 minggu di sana berkantor hanya untuk bersihkan toilet. Ada dokumentasi saya di sana. Pak Kadis turun membersihkan. Karena menurut saya selentingan media sosial, sering buka media sosial, situ banyak suara masyarakat yang keluar di sana bahwa saya bilang sama teman-teman, nggak malu Ki. Kalau kita selalu mendengar kabar bahwa toilet saja susah. Iya, betul. Gitu. Nah, ya, kalau toiletnya sudah ada, existingnya sudah ada. Memang ada beberapa toilet yang sebenarnya salah penempatannya. Ya, ada di bawah masjid itu. Ada yang di bawah masjid itu kita sudah perbaiki. Itu belum saya perbaiki. Yang baru saya perbaiki itu yang di tengah. Yang di Losari, yang di Losari yang ke bawah itu sudah saya perbaiki. Cek Miki, semua pintunya sudah saya perbaiki, kerang-kerangnya sudah saya perbaiki. Itu pelan-pelan karena anggarannya terbatas di sana. Terus kemudian akses air bersih, terus kemudian di Losari itu sudah harus ada sabun, tisu, penjaganya. Tahun ini kami menambah petugas kebersihan untuk UPT itu 14 lagi. Karena tidak bisa menjangkau dengan 24 orang itu nggak bisa menjangkau. Kawasan Losari 1,4 kilo itu nggak bisa dengan segala problematikanya. Karena di sana yang pegang lampu bukan UPT Losari, yang pegang lampu itu Laston. Jadi kita jalur koordinasinya, jangan tidak boleh matikan lampu sebelum jam 12 malam karena tingkat kriminalitas bisa naik di sana. Kalau orang masih ada sudah gelap. Gitu. Terus kemudian jam 5 harus nyala kembali.
Kenapa? Karena jam 5 akan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan. Petugas kebersihan tidak bisa lihat apa-apa kalau gelap di situ. Itu hal-hal yang sederhana yang kita sudah perbaiki. Terus kita sudah punya mobil motor penyiraman sendiri. Terus kemudian punya fukuda sendiri. Gitu. Bahkan saya rencana di tahun depan, ini rencana tahun depan, saya cerita bahwa kawasan-kawasan pantai itu nanti akan punya mobil sampah sendiri. KSW itu. Jadi tidak menunggu dari mobil kecamatan. Jadi ketika ada musim barat, ini sampah-sampah musim barat ini pantai kan pasti kotor dimanapun. Semua kota kapan musim barat semua kayu ada muncul. Nah, di Bali aja begitu modelnya. Persoalannya adalah bagaimana cara ngangkatnya tahu ada orang mau bersihkan. Tapi tidak diangkut. Masa kembali lagi kembali ke sana, kembali ke alamnya. Nah, jadi kita akan minta pengadaan mobil sampah, kalau istilah kita di PM itu mobil kosong-kosong namanya. Mobil kosong-kosong untuk bisa dikelola sama KSW. Gitu. Jadi UPT-nya tidak ada UPT tapi Dinas Pariwisata punya, nanti mengorganisir sampah-sampah itu setiap hari. Di tahun kemarin kita bantu untuk kawasan pantai itu kita bantu menara pantau. Jadi menara pantau kita pakai menara pantau di Pantai Biru, di Karena. Nih menara pantau, kenapa menara pantau? Aspek keselamatan, keamanan. Itu bagian dari punya beliau ini tadi Sabta Pesona. Ini keamanan, ini bahaya. Gitu. Banyak sudah selalu ambil korban kawasan sana. Terus kemudian kita tadi tempat sampah ini kawasan udah nggak ada tempat sampah kita sudah pekam yang hal-hal seperti itu, cuma pelan-pelan karena ini banyak hal yang kita edukasinya juga. Gitu. Ini di Lakang nih untuk mangrove sampai dengan TIC-nya. Ini udah selesai semua di tahun kemarin. Di tahun ini kita pelan-pelan isi lagi hal-hal yang sifatnya memang sudah menjadi basic need lagi gitu, basic need dan daily need gitu. Daily need itu toilet gitu. Jadi kita bilang sama teman-teman UPT tidak boleh ada, coba nih kalau kita lihat itu sudah dicat. Tahun ini sudah ada beberapa pot-pot yang rusak itu kita lepas dulu, kita bikin baru lagi. Gitu, itu pelan-pelan natanya karena pertama UPT-nya baru. UPT-nya orang baru, sekarang orang lama. Tapi UPT-nya baru berarti harus pelan-pelan. Karena UPT ini kan adalah pelaksana teknis di lapangan. Bukan kepala dinas. Kalau UPT itu bukan kepala dinas yang kepalanya. Ada kepala teknisnya. Jadi pelan-pelan dikasih tahu ini seperti ini. Kita tambah lagi petugasnya tahun ini. Karena 24 itu enggak bisa mengcover 1,4 kilo dengan sistem 24 jam sip-sipan. Enggak bisa. Kalau kotor, saya tanya Losari mana kotor, pasti kita maksud adalah lautnya. Nah, laut itu ada yang mengatur di undang-undang pemerintahan daerah. Sudah ada yang mengatur. Pemprov. Ya, gitu. Tidak bisa. Saya tidak mau, kita tidak bukan ajang di sini bukan seperti itu untuk memberitahu. Tapi saya menjamin silakan datang fotokan Kak kalau ada dari kawasan dari metro sampai dengan Pisangepe ujung sana kalau kotor. Tidak ada. Gitu. Dulu saya bilang sama orang teman-teman UPT, Losari ini bersih tapi kumuh. Kenapa? Karena masih banyak yang belum dicat. Gitu, masih banyak lumut-lumut, belum tamannya belum ditata rapi. Di tahun ini kita ada pengadaan bibit tanaman untuk mengisi semua. Gitu. Bahkan kita brainstorming enggak jauh-jauh, Pak. Kita brainstorming ke CPI gitu itu bundaran. Nah, kenapa ini tamannya bisa dan rumputnya bisa sebelah aja sama ini. Gitu. Bisa rapi ya. Kok bisa rapi? Nah, sama gini satu kawasan gini sebelah aja. Saya brainstorming sama petugas kebersihan semua ke sana jalan. Pergi lihat tanaman apa ini, foto, tanya ke orang petugas apa namanya ini baru kita beli. Kodong saking Iya, kan Anda perlu jauh-jauh kita brainstorming ke mana-mana. Itu CPI itu di tengah. Nah, sama aja matahari yang di depan saya. Itu juga kena. Kalau kena air hujan kena tadi sama kan Losari sebelahnya tadi. Ada apa? Apa ini? Tanahnya sama Ji. Kalaupun tidak tanah kita pergi minta di vendornya di tanah mana dia beli ini. Sampai segitunya kita harus bergerak gitu karena Pak Wali, Bu Wakil itu sangat peka sekali dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau kita tidak tanggap di bawah ya persoalan juga kan gitu. Jadi kita pelan-pelan. Kalau Losari itu insya Allah saya janji di tahun ini akan banyak berbenah. Apalagi kalau memang jadi Japarate itu kan salah satu proyek investasi juga yang akan dilakukan lelang investasinya segera sudah siap. Dan salah satu kelengkapan dari Japarate itu adalah RIPAR. Itu ditunggu juga gitu semua dokumen-dokumennya. Sudah jalan itu. Iya.
Semua sudah jalan. Bismillahirrahmanirrahim semua. Di tahun ini juga kita ada kapal pinisi. Itu Nah, ini kapal pinisi itu kita bikinnya di sini Pak. bikinnya di sini sudah lelang nih itu, sudah masuk nih, sudah urusan Pokja nih itu. Kita akan buat dua, satu edukasi, satu pariwisata. Nah, itu bagian dari bagaimana memberikan stimulan atau trigger buat TATO. Jadi kalau ada TATO yang bawa orang luar, Dia ke situ. dia Jadi boleh satu ke situ, paket. boleh pakai. Jadi Gratis. satu paket perjalanan begitu. Iya, masuk di Bisa. itinerary-nya dia. Gitu. Dia bisa masukkan itinerary itu untuk memperkuat daya saing kita. Kenapa mesti saya ke Makassar? Ada paket yang diberikan free sama pemerintah. Anda ada susahnya kasih link pas ji. Baru masuk lagi kembali. Dan memang kalau menurut saya memang harus ada pemerintah daerah tuh harus ada terobosan yang kayak Ya, gini, betul. agak berani melakukan yang seperti begini. Kenapa? Kalau masalahnya bahwa ini anggarannya terbatas, memang harus ada terobosan. Kenapa? Satu, kalau kita tidak punya pembeda dengan provinsi lain, dengan kota lain, dengan provinsi lain, pasti orang bilang apa buat ngapain saya ke Makassar gitu. Tapi kalau ada pembedanya, itulah yang membuat orang tertarik. Yang kedua tentang pinisi, memang harus ada pinisi yang orang bisa lihat di pantai, karena nggak semua orang bisa datang ke Sulsel, dia bisa ke Bulukumba untuk melihat pembuatan, buat merasakan naik pinisi yang dibilang sebagai induknya dari semua kapal-kapal yang ada di Indonesia gitu. Untuk ini itu harus dikasih rasa, karena masa bisa Bulukumba yang merupakan pusat pembuatan tapi lebih banyak di tempat lain gitu. Nah itu yang harus sangat saya suka sekali dengan kalau ada terobosan kayak gitu. Kalau masalah budget kan ya tinggal pintar-pintarnya kita aja yang mana yang kira-kira akhirnya buat menjadi pembeda. Nah itu yang kadang-kadang memang harus agak jeli dengan kondisi sekarang ini, apa yang dengan menaruh anggaran yang tidak terlalu besar itu tapi bisa membuat sebuah trigger untuk orang datang lagi ke Makassar atau iya. Ini Ya? bikin kapal Nah, pinisi. ini kapal kapal besar. Kalau miniatur Asli. itu Saya oleh-oleh. kira. Iya. Enggak, maksudnya dia cuma kayak Iya, milik. selling. Memang dia akan dipakai. betul akan dipakai. Akan dipakai. Nah itu yang bisa, dan itu menurut saya secara tidak langsung memang menegaskan bahwa Makassar ini bukan daerah baru gitu. Ini adalah sebuah daerah tua yang punya sejarah dengan kebesarannya di masa lampau. Itulah Makassar. Oke. Gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Hatta mengenai ide-ide dari Ya, Pemprov? kalau sama dari Pemkot? kami sendiri, Mas Hatta sendiri memang ya luar biasa kan program dari Pak Kadis ini. Wah. Kita melihat bahwa keunikan nanti misalnya kalau ada pinisi di Makassar itu tadi jadi ikonik kita. Inilah ya itu ikonik kita yang pertama yang bisa mungkin menyeberang berlabuh di daerah lain kan begitu. Misalnya kan. Dan sensasinya juga kan ketika misalnya masyarakat Makassar sendiri juga yang tadinya misalnya yang selama ini shopping ke mall, ada atraksi baru yang dia bisa nikmati di situ. Betul. Jadi saya kira memang program dari pemerintah ini khususnya Makassar kita sangat mendukung. Namun Pak Kadis juga perlu juga waktu saya ini masukkan job Pak Kadis, saya waktu diundang di Kuricadi itu di Maros. Itu dia punya teluk view-nya Makassar Pak. Iya, Pak betul, Kadis. Luar biasa Pak Kadis, cantiknya itu. Kita datang pada malam hari, lampu-lampu Makassar. Kalau sama halnya kita di Batam lihat Singapurnya. Nah kalau misalnya dengan kerjasama dengan Makassar dan Maros, dengan membangun di situ, saya kira inilah destinasi baru mungkin buat kita. Itu Kan Pak, begitu. nanti harus dicari dulu kadis pariwisatanya Maros Ya, itu, Pak. Nanti mudah-mudahan Pak Rum kenal kadisnya itu di Maros itu nanti. Kayaknya kenal aja tahu. Nanti kita cari, mudah-mudahan kalau Pak Rum enggak kenal nanti saya coba cari-cari, Pak. Cuma masalahnya di sana satu, accessibility-nya, aksesnya, yang sangat susah. Kita menuju ke Lewati sana, Empang lewati itu, Pak. Empang, Empangnya orang. Empangnya orang. Iya. Itu harus saya sampaikan sama Pak Bupati. Ada rencana Maros membuat di sekitar pesisir pantai itu jalan ke sana, mutar. Tapi saya bilang sama Pak Bupati begini, sebaiknya tetap di begitu saja aksesnya. Cuman moda transportasinya ke sana kita rubah. Kan Jangan mobil. Bisa Delman.
Bisa juga Pak. Itu Gitu. kan kalau enggak salah itu Kuricari kita bisa lewat sungai juga. Iya, Nah itu juga. angkutan sungai, angkutan sungai juga. supaya lebih unik aja. Itu sekalian. jadi moda transportasi yang kita pakai Iya. yang berbeda. Misalnya artinya ketika moda transportasi kita pakai misalnya delman, masyarakat di sana akan merasakan manfaat dari pariwisata itu sendiri. Iya. Kan tujuan di situ. Jadi misalnya kita parkir mobil, masyarakat sudah dapat uang parkir di situ. Kemudian delman yang kita siapkan, dapat lagi penyewaan di situ. Iya. Nah itu saja artinya disitulah multi efek daripada kegiatan pariwisata itu sendiri. Itu nanti mungkin di apa namanya dikerjasamakan dengan apa namanya dengan pemerintah Kabupaten Maros. Saya sampaikan sama luar biasa Pak Kadis. Kalau kita lihat di Kuricadi itu Iya. luar biasa. Dan itu kampung nelayan Pak. Betul. Itu kampung nelayan. Jadi di situ sebenarnya destinasinya kampung nelayan. Saya bilang sama teman-teman Pokdar di sana, pertahankan kan begini saja. Enggak apa-apa. Jadi orang makan di rumah masyarakat. Itulah yang membedakan. Kita kan selalu makan di restoran bintang 5 segala macam. Tetapi bagi wisatawan senang sekali kalau di rumah makan, lesehan lagi. Itu yang dicari, sensasionalnya dicari di situ. Jadi pertahankan, saya sampaikan teman-teman Pokdaris ada di Kuricadi, di Maros, selalu pertahankan begini. Cuman satu kekurangan di sana, rasa amannya. Oh. Saya pertama kali ke situ, langsung datang preman di situ. Yang mengaku ke tanahnya neneknya di situ. Wah itu, dia kira saya pemilik tanah kan? Dia kira tanah. Saya punya tanah nih Pak, sampai di laut. Wah, nenek moyang punya Luar biasa laut. mengklaim laut. Cuman di situ, makanya sampaikan sama Pokdaris di sana, tabe Pak Dokes, kerja keras Ki kalau begini. Karena kalau saya saja datang begini, dikasih begitu, wah bahaya ini kalau begini. Tidak datang kedua kalinya kita. Dan enaknya di sana, karena di sana kampung nelayan, semua hasil laut kita bisa nikmati di situ, langsung. Yang segar. Ada yang di situ namanya anggur laut, lawi-lawi. Dicampur dengan apa namanya kelapa, raca, wah enak nikmat sekali. Itulah sensasinya di situ Pak Kadis. Bagaimana Pak? Tertarik juga pasti sama Pak Kadis. Kita harus kecari dulu tuh Kadis pariwisatanya Maros. Kita cari dulu. Kayaknya perlu janjian ke sana di Luar biasa sih. yang saya sukanya adalah dia teluk view-nya Makassar. Iya. Dan itu benar-benar di depannya pelabuhan ikan yang baru Ya, di pelabuhan Bira. yang baru. Yang Bira itu. Iya. Dia betul-betul berhadapan dan itu dekat sekali memang. Saya 2012 kalau enggak salah saya sudah masuk ke sana itu Cantik dan sekali. ternyata Cantik. bagus sekali. Bagi Cuma pas sepeda senang sekali. Jadi wisata sport juga bisa bagi sepeda. Sepeda sana kalau memang jalannya kan kurang bagus. Pas sepeda ya enak sekali ke sana. ya. Jadi begini, kalau saya lihat gini, salah satu harusnya yang menjadi daya tarik barunya kita di Sulawesi Selatan ini supaya bukan hanya orang melihat Toraja, bukan hanya melihat Bulukumba, tapi ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu baru inilah yang kayak tadi contohnya moda transportasinya ada pembedanya. Kayak ada destinasi-destinasi baru. Saya ambilkan contoh juga kemarin kereta api mengundang kita di pariwisata untuk meminta masukan kira-kira di semua stasiun kereta api yang mulai dari Maros ini sampai ke Parepare nanti apa yang harus dilakukan dengan objek wisata. Nah itu akhirnya kita memetakan siapa yang paling dekat, objek wisata mana yang paling dekat dari setiap stasiun kereta api. Itu harus ada informasi di stasiun itu terkait dengan wisata yang terdekat. How to get there-nya ada. Jadi semuanya paling dekat itu stasiun Ramang-Ramang yang di Maros. Itu tidak sampai 1 kilo dari stasiun menuju Ramang-Ramang. Itu yang harus tadi ada lokalnya diangkat. Kita berharap ada transportasi lokal yang ditaruh di situ, orang bisa naik delman mulai dari stasiun menuju ke tempat perahu. Itu kan sesuatu lagi yang orang bisa, gue bisa naik delman, daya tarik baru. Sampai ke barunya itu harus ada semua. Jadi yang kita syukuri juga teman-teman bukan hanya pemerintah kabupaten kota, tapi semua instansi vertikal juga yang masuk membangun di Sulsel ini menyadari betul bahwa pariwisata di Sulsel ini memang menjanjikan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memastikan bisa harus jalan. Saya sangat setuju tadi kalau tadi Pak Rum itu membangunnya Makassar dengan kekuatan MICE-nya.
dia memang harus terkonek nanti dengan Maros Pangkep karena ada geopark yang diakui oleh UNESCO. Dia harus terkonek dengan pemerintah Kabupaten Goa karena di sana ada wisata sejarahnya. Dia harus nanti kalau untuk yang Bulukumba dia harus terkonek dengan Selayar, dengan Sinjai, dengan Bantaengnya. Karena itu satu kesatuan untuk wisata baharinya bisa di situ. Toraja dengan sekitarnya, dengan wisata budayanya dan lain-lain. Itu yang harus kita perkuat nanti ke depan. Kami di provinsi hanya bisa menghayo-hayo. Konsepnya nih kayak gini kira-kira. Tapi bagaimana kecepatan dari kabupaten kota untuk menyambut formatnya itu seperti apa, strateginya seperti apa, itu benar-benar kita butuh percepatan. Jadi kalau istilahnya Mas Menteri, gaspol. Nah, gitu. Gercep, gaspol. Nah, gitu. Malah ada lagi istilah sekarang, gaspol tidak pakai rem. Iya, Pak ya, rem. Wah, bahaya itu. Bahaya itu. Jadi di gaspol tidak pakai rem. Pokoknya saking mau cepat ini semuanya. Gitu. Tapi mungkin harus pelan-pelan dulu Pak Di. Jadi jantung yang cepat sekali nanti kita lupa. Rem. Ketinggalan Iko dong. Jadi tapi Pak Sekdes mengenai apa namanya destinasi baru yang di Sulsel ya. Kemarin Mas Hatta dan Nitro ya, kemudian kan waktu Prof Jupri sebagai Kadis kan telah menandatangani MOU dengan Dikti. Artinya mengambil desa tematik. Nah, memang kan intinya bahwa kalau di Kementerian Pariwisata Sulsel kurang dananya, ada dong Kementerian Pendidikan ada di situ. Jadi kemarin Nitro itu mendapatkan hibah penelitian terkait mengenai mengangkat Pulau Salemo. Jadi kenapa Pulau Salemo? Karena memang kan Salemo itu di Pangkep itu 3T ya, tertinggal, terluar dan termiskin di situ. Terjauh bisa terterlah. Ya terterlah ya. Nah, kita masukkan coba proyek untuk menggali wisata religi yang ada di Pulau Salemo. Dan memang Pulau Salemo rekam jejak para ulama semua ada di sana. Terus terang dari kota Pangkep menuju ke situ itu kan naik speedboat itu hampir 1 jam di situ. Ketika kita tiba di sana di Pulau Salemo, memang kita diperhadapkan kotor karena banyaknya limbah plastik di situ. Karena limbah plastik. Kita awalnya kita observasi di sana kan. Kemudian kita melihat bahwa di sana memang potensi karena memang semua ulama-ulama lahir di sana ternyata. Kitab kuning segala macam ada di sana, bahkan Al-Qur'an dari Lontara masih ada di sana. Nah, sehingga itulah kita masukkan masukkan proposal itu ke Kementerian Pendidikan. Akhirnya diterima. Akhirnya kita ditunjuk menjadi pendamping desa wisata mengangkat Salemo wisata religi. Ayo ke Salemo kan gitu. Keunikan Salemo di sana memang ada peninggalan Belanda, masih ada meriam di sana. Itu luar biasa di sana, Pak Kadis. Yang uniknya lagi adalah di tengah pulau ada air tawar yang sama rasanya dan aqua. Coba bayangkan. Di tengah pulau, 4 pulau di sana. Sakula, Salemo, Sagara dan Sangata. Satu pulau itu punya air bersih yang sama rasanya dan air aqua tanpa penyulingan. Menurut penduduk di sana, ini bisa langsung diminum. Kami coba minum, betul rasanya sama dengan aqua. Tidak perlu dimasak. Tidak perlu dimasak di sana. Ya, sehingga ketika kita menjadi pendamping desa wisata di sana, kita buatkan storytelling. Bahwa ini titisan Sam, yang di Salemo kan? Air Sam. Air Salemo kan begitu. Artinya memang kalau pariwisata ini, objek wisata ini memang dibuatkan storytelling saja di situ. Peninggalan Belanda betul. Ternyata di sana Salemo memang pernah dijajah oleh Belanda. Karena di sana Mariam. Karena dia pulau yang terluar di situ, maka memang dipusatkan situ katanya, dipusatkan situ orang Belanda di situ. Dan Salemo itu menurut sejarah di orang-orang tua di sana, dialah kota kedua terbesar Makassar pada saat itu. Salemo. Nah, sehingga itu tadi saya bilang bahwa kita observasi di sana karena kita lihat pulau itu kotor, rata-rata kan pulau banyak kita lihat ya. Kendala yang paling besar adalah pariwisata adalah sampah. Sehingga kami kerjasama dengan Pegadaian, karena Pegadaian punya program tukar sampah plastik dengan emas. Jadi kita gandeng.
kita gandeng Mas Hatta gandeng lagi pegadaian. Kumpul ki 15 tikta tukar Mas. Di sini kan juga di Sulsel ada asosiasi bank sampah. Kalau nggak salah Pak Sahar di situ ya. Dia kan buat program juga tukar sampah dan beras. Nah, inilah yang kita minta untuk menjaga kebersihan karena salah satu pariwisata itu bersih kan gitu. Jadi untuk menjaga kebersihan, maka kita mengedukasi masyarakat, kumpul ke sampahmu bisa kau tukar dan beras. Jadi dipisah sampah yang bisa sampah organik dan non organik. Yang bisa diolah dan tidak kan begitu. Nah, ini yang kita di Mas Hatta sendiri, inilah yang kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya kalau kita menjaga pariwisata itu sendiri. Karena biar bagaimana garda terdepan adalah masyarakat. Karena dialah yang memperoleh hasil daripada kegiatan pariwisata itu adalah masyarakat. Itu. Jadi kalau tidak ada, masyarakat tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Coba kita lihat. Di sebelum kita masuk di meja redaksi, kita sempat berdiskusi tadi kan. Bali ketika Covid kemarin, dia yang paling terpukul. Kenapa? Yang tadinya Bali potensi pertanian dijadikan villa, dijadikan hotel. Begitu pandemi, apa penghasilannya? Sulsel, kita Lubu Pangan, bagaimana Pak Sekdes? Kita terbantu itu. Nah, itulah di Mas Hatta. Saya khawatirkan kalau di Goa, karena di Goa itu kan potensi pengembangan pariwisata di situ. Janganlah misalnya jual pertanianmu dah hanya dalam villa. Kan begitu. Apalagi pemilik villa ini bukan orang lokal, orang luar semua. Kan begitu, ada orang Jakarta, ada orang luar negeri dan seterusnya. Kemana masyarakat kalau misalnya terjadi misalnya kayak pandemi begitu? Apa dia mau makan? Kan begitu. Sehingga kita edukasi, boleh kok jual tapi jangan semua. Kalau lahan produktif jangan lalu kok. Kalau lahan produktif jangan lalu untuk bangun villa di situ. Jadi itu kita. Jadi di situlah kami Mas Hatta betul-betul sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi kalau kita tidak berkolaborasi, ya kita tidak bisa apa-apa. Saling membantu. Ya saling bantu. Waktu Covid kemarin, kita sama Pak Sekdes, kebetulan Pak Sekdes itu hari, ayo deh kita menjawab tantangannya ini Indonesia. Indonesia di Indonesia saja kan, tagline pariwisata Indonesia di Indonesia saja. Sehingga pada saat pandemik kami bersama asosiasi lain dikondai oleh Pak Sekdes bahwa ke Sulsel nih. Jadi forum ke Sulsel itu tetap masih eksis sampai sekarang. Jadi kita semua dari berbagai macam atribut asosiasi kita berkumpul di situ. Bahwa ayo deh, buat apa kita mau ke luar kota, ke luar Sulsel? Sulsel kita punya potensi. Alam kita ada, laut kita ada, mais kita ada. Apa sih kurangnya kita? Kita ke Singapura lihat itu juga, mais juga kan begitu. Kita satu kurangnya Pak, kurang G. Saya kira, jadi saya tambahkan dari ininya Pak Ketua Mas Hatta. Memang kalau kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu mau ada sebuah program yang kami bekerja sama. Sekarang ini sudah tercatat 79 perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan bekerja sama membuat KKN tematik desa wisata. Tujuannya itu tadi, kita mau membuat desa menjadi sebuah destinasi. Jadi bukan hanya sekedar KKN, tapi betul-betul teman-teman perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah stakeholder dari pariwisata juga. Yuk kita ajak semua, kita buat MOU-nya, kita buat bagaimana desa menjadi sebuah KKN tematik, dijadikan lokasi dengan pembangunan kepariwisataannya. Alhamdulillah kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan KKN tematik desa wisata, dan itu yang mendapat penghargaan dari kementerian. Kemudian juga akhirnya banyak sekali teman-teman dari perguruan tinggi yang mengajukan proposal untuk pengembangan desa-desa wisata, dan melalui kementerian juga memberikan bantuan itu. Yang kita paling syukuri lagi adalah di tahun lalu kita sudah menjadi provinsi dengan desa wisata terbanyak di Indonesia. Bayangkan, desa wisata itu bukan hanya punya satu objek wisata selesai dia menjadi desa, tapi tidak.
Di dalam desa wisata itu banyak sekali komponennya, mulai dari bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana pengelolaannya, wah banyak sekali. Kurang lebih sekitar 27 komponen yang harus dilihat di situ. Apa yang membuat kita akhirnya menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak? Karena masyarakat kita di Sulawesi Selatan melihat, oh memang pariwisata ini bisa cepat diaplikasikan. Masyarakat bisa melihat sendiri bahwa ternyata pariwisata bisa cepat recovery dengan sesudah pasca pandemi ekonomi itu bisa dengan pariwisata. Dan itu yang membuat alhamdulillah kita punya pertumbuhan ekonomi juga bagus. Dan yang paling terakhir, yang paling kita syukuri, ini bukti bahwa ada sinergi yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten, kota, teman-teman industri, seluruh stakeholder. Akhir tahun 2022 Sulawesi Selatan masuk dalam 5 besar provinsi dengan indeks pembangunan kepariwisataan nasional terbaik. Itu bukan hanya kerja provinsi, itu kerjanya Pak Rum dengan teman-teman yang seluruh dinas kabupaten kota, Pak Hatta dengan seluruh semua pentahelix. Satu saja, ujung dari semuanya ternyata memang kolaborasi. Tanpa kolaborasi nonsens semuanya bisa bangun. Iya, harus bersama-sama. Ya Siap. kalau tadi ada desa-desa mungkin Pak Rum di lorong wisata lah Pak. Jadi kalau ada desa wisata mungkin juga harus ke lorong wisata tahu. Itu sudah menjadi ininya KKN dari tematiknya yang di dalam kota. Iya. Ya baik, itu tadi perbincangan kita bersama para narasumber yang mungkin singkat tapi ya luar biasa, ada semua. Mestinya ditambah ya waktunya nih. Iya. Memang kalau bicara pariwisata itu enggak bisa pendek. Panjang. Iya. Belum lagi kita diajak. Ini kita juga mau diajak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sekdis, Pak Ketua Masata, Pak Kadis. Ya. Baik, itu tadi meja redaksi. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.